Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Haidar Nasir yang saya muliakan, saya menyambut dengan sangat gembira takziah virtual malam ini karena Buya Haidar meletakkan Profesor Azra bagian dari keluarga inti Muhammadiyah, dan itu penting kita catat baik-baik karena beliau lahir, besar, tumbuh dalam keluarga besar Muhammadiyah. Karena itu takziah virtual malam ini adalah mengenang kembali the death of giant, kematian raksasa intelektual yang lahir dan dimiliki oleh Muhammadiyah setelah wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif. Itu pertama. Terkait dengan itu, pada diri Profesor Azra, kita menarik satu teladan yang penting sekali. Karena apa? Karena karakter bermuhammadiyah yang telah diletakkan di Profesor Azra adalah karakter yang telah diletakkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Di usia senjanya, Siti Walidah, istri Ahmad Dahlan, memberikan nasihat kepada Ahmad Dahlan agar beristirahat. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada istrinya adalah jawaban. Saya harus bekerja keras sebagai upaya meletakkan batu pertama dalam gerakan mulia ini. Jika saya terlambat atau berhenti akibat sakit, maka tak seorang pun yang akan membangun fondasi ini. Saya sudah merasa bahwa waktuku sudah hampir lewat. Karenanya jika saya bekerja secepat mungkin, apa yang telah tersisa dapat disempurnakan oleh yang lain. Itulah yang saya resapi dari karakter pekerja keras yang diberikan teladankan oleh Prof. Beliau bekerja keras tanpa pantang menyerah, dan pekerja keras itulah yang dia selalu jiwai, selalu memberikan yang terbaik untuk umat, untuk Muhammadiyah, dan untuk bangsa itu. Karena itu karakter bermuhammadiyah dari Profesor Azra inilah yang harus selalu kita teladani agar kita semuanya dapat menjiwai teladan yang diberikan oleh Ahmad Dahlan, oleh Azumadi Azra, dan juga kita semuanya. Bekerja keras untuk kejayaan bangsa, kejayaan Islam, dan kejayaan umat manusia. Itu pertama. Yang kedua, saya mengenang Profesor Azra dari aspek bahwa dia seorang traveling scholar. Scholar yang selalu travel in search of knowledge. Scholar, seorang alim yang selalu mengembara untuk menimba ilmu dan sekaligus mengamalkan ilmunya. Apa yang terjadi dalam perjalanan beliau ke Malaysia itu adalah satu peristiwa yang sebenarnya merefleksikan karakter beliau yang selalu travel untuk menimba ilmu dan sekaligus untuk mengamalkan ilmunya. Dan sebenarnya pada diri Azumadi Azra ini, beliaulah sebenarnya personifikasi dari studi yang dia kerjakan selama bertahun-tahun di Kolombia. The origin of Islamic Reformism. Beliau studi ulama yang menggaungkan pembaruan Islam. Ulama yang mobile, yang travel dari satu tempat ke tempat lain untuk menimba ilmu. Yang pusatnya ilmunya adalah di Haramain, di Mekah dan Madinah. Ini dua titik dari center of Islamic knowledge, di mana ulama-ulama dari Nusantara belajar menimba ilmu dari sana. Kita bisa membayangkan bagaimana orang ulama begitu yang bertravel
dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dan saling menimba ilmu dari satu orang ke orang lain. Dalam rentang waktu yang dia studi selama 2 abad. Karena itu, saya melihat pada diri Azumadi Azra ini adalah he is man of traveling. Manusia yang selalu mengembara in search of knowledge, dalam selalu mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan passion dia dalam mengerjakan disertasi itu adalah karakter dia sendiri, jati diri dia sendiri. Karena itu ketika dia di Boston, dia selalu ketemu orang-orang alim, ketemu Roy Mutahedeh, dan Roy Mutahedeh dia sajalah seorang alim keturunan Persia yang memuji karya dia tentang jarian ulama itu dengan pujian setinggi langit. Ketika ketemu Bob Hefner terkagum-kagum dengan manusia satu ini yang tak pernah lelah, terlalu mengembara ke sana kemari untuk berbagi ilmu, untuk mendiseminasikan ilmu yang dia punya. Jadi the origin of Islamic reformism itu tentang jarian ulama, itulah diri dia sendiri. Dia adalah miniatur dari seorang alim yang selalu travel, selalu mengembara untuk menimba ilmu dan selalu menebarkan ilmu. Itu kedua. Ketiga dan terakhir adalah dedikasi beliau sepulang dari Kolombia. Ini tipikal Buya Haidar yang saya kagum sama Azumadi Azra adalah tipikal bermuhammadiyah yang benar. Ia adalah pesan Ahmad Dahlan. Pergilah menuntut ilmu sampai memperoleh gelar doktor insinyur, tapi kembali ke negerinya berkhidmat pada Muhammadiyah, berkhidmat pada bangsa. Karena apa? Karena berkhidmat pada Muhammadiyah itu dengan sendirinya berkhidmat pada bangsa. Pada diri Azumadi Azra, kita memperoleh satu tipe ideal, seorang intelektual, seorang alim, seorang akademisi yang menunaikan tugas untuk menimba ilmu di Kolombia dan bagian dari generasi emas intelektual Islam Indonesia setelah generasi Cak Nur, setelah generasi Buya, setelah generasi Amin Rais. Muncullah generasi yang tak kalah dahsyatnya dengan generasi sebelumnya. Dan dia bagian dari the Guild of Islamic Reform, the Guild of Golden Generation itu sendiri. Azumadi Azra pulang ke Indonesia, berbakti kepada Muhammadiyah, berbakti kepada Indonesia. Karena itu yang kita temukan pada aspek ketiga dari Azumadi Azra ini adalah dia ingin menyadarkan kita pada semua, pada pejabat, pada masyarakat, bahwa Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa dengan ide, dengan perjuangan, dan karena itu harus dikendalikan dengan ide-ide modern. Dan karena itu pada diri Azumadi Azra kita menemukan seorang intelektual yang mewarisi tradisi intelektual yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dengan menawarkan ide-ide brilian untuk kemajuan Islam, kemajuan Indonesia. Karena itu selalu yang kita kenang dari beliau. Betapapun kita tidak setuju, dia menawarkan ide untuk Indonesia yang maju, yang modern, yang demokratis. Dan karena itu kita selalu berterima kasih. Kita melepas beliau dengan doa, dengan ucapan terima kasih yang teramat dalam. Terima kasih Buya Haidar dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Ini adalah pelepasan yang mulia untuk beliau, karena beliau telah memberikan segalanya untuk Muhammadiyah, untuk Islam, dan sekaligus untuk Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.